Shalli wa sallim wa barik ala ba'ad. Insya Allah pada pagi hari ini langsung saja pemateri hari ini akan disampaikan kepada Al-Mukarram guru kita bersama Bapak Haji Zanwar Anwari LCMSI. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, ilmu yang beliau sampaikan kepada kita bermanfaat untuk kita di dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Oke, untuk mempersingkat waktu, silakan Pak Yai Zanwar bisa ini ini saya bantu screen ini. Oke. Silakan Pak Yai Zanwar. Oke, siap, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Para peserta pengajian Ramadan yang dimuliakan Allah, sebelum kita belajar bersama, marilah kita membuka pengajian kita ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Kita niatkan sebagai doa tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan limpahan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga uh, selalu mendapatkan kesempatan untuk bisa terus bertolabul ilmi, menambah wawasan keagamaan kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama ini dan yang akan datang mendapatkan barokah, menjadi ilmu yang amin ya rabbal alamin. Kita untuk mendoakan para ulama kita, bil khusus al-mu'alif sahib al-kitab Maqasidus Shaum al-Imam Izzuddin bin Abdissalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li wa lil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai apa yang tadi diamanatkan oleh Ustadz Imron, bahwa kita pagi ini akan melanjutkan kajian atau bacaan yang kemarin sudah diawali oleh para guru kita, Ustadz Hasan dan Ustadz Ibrahim. Pagi hari ini kita sampai di pasal atau pembahasan yang ketiga. Langsung saja saya baca, nanti kita artikan bersama dan akan kita coba untuk memberikan penjelasan terkait redaksi yang kita baca bersama tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa atamma bihi fid dharain. Al-faslu tsalitsu fi adabihi. Al-faslu tsalitsu, pasal ketiga. Ini kitab Maqasidus Shaum yang dikarang oleh Imam Izzuddin, dibagi ke dalam beberapa pasal. Kemarin mungkin sudah dijelaskan oleh para Ustadz
para dosen kita yang membahas pasal-pasal berikutnya. Untuk pagi ini kita sampai di pasal ketiga. Al-Faslu Tsalitsu fi adabihi. Pasal ketiga menjelaskan tentang adab atau etika di dalam berpuasa. Wahya sittatun. Wahya adab-adab di dalam berpuasa itu ada 6. Ini artinya kalau kita sedang melaksanakan puasa, kita sangat dianjurkan untuk menjaga etika atau adab berpuasa ini. Walaupun secara syariat, walaupun secara aturan fikih, sesuatu ini kalau tidak dilaksanakan atau tidak dikerjakan, tidak menjadikan puasa itu batal, tetapi dari esensi puasa kita sudah kehilangan nilai puasa tersebut apabila 6 perkara ini kita tinggalkan atau kita langgar. Apa saja itu? Yang pertama, ahaduha, yang pertama dari 6 perkara itu hifdzul lisan, yaitu menjaga lisan, menjaga lidah atau menjaga mulut, wal jawarihi, dan anggota tubuh, dijaga anil mukhalafati, dari melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang terlarang. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Yang artinya, man barang siapa lam yada', yang tidak meninggalkan qaulaz zur, ucapan bohong, wal amala bihi, atau perbuatan bohong, perbuatan atau kebohongan berupa ucapan maupun berupa perbuatan. Dia puasa tapi tidak bisa meninggalkan melakukan kebohongan dalam bentuk verbal maupun dalam bentuk aktivitas perbuatan. Falaisa lillahi hajatun, maka tidak ada atau tidak tidak dibutuhkan, ya, falaisa lillahi hajatun dalam atau diartikan secara bebas ini, maka Allah tidak butuh. Nah, rasanya gitu aja. Falaisa lillahi hajatun, Allah tidak punya kebutuhan. Fi an yada'a ta'amahu, di dalam dia meninggalkan makanannya, wasyarabahu, dan minumnya. Ini bahasa kiasan, bukan berarti Allah itu butuh puasa kita, itu tidak tentunya. Cuman karena saking baiknya Allah Subhanahu wa taala, saking maha penyayangnya Tuhan sama kita, jadi bahasa-bahasa yang dipakai itu mengesankan hubungan timbal balik atau untung rugi, seakan-akan seperti itu. Itu banyak kita temukan dalam Al-Qur'an. Ya, misalnya barang siapa yang menghutangi Allah, ya, wa may yuqridillaha qardhan hasana fayudha'ifahu lahu afan katsiran, misalkan. Man dalladzi yuqridullaha qardhan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiran. Barang siapa yang menghutangi Tuhan. Nah, itu kesannya kok Tuhan minta dihutangi, kan gitu kan. Tapi sebenarnya bukan itu esensinya, ya. Atau intan surullah yansurkum. Kalau kalian menolong Tuhan atau Allah akan menolong kalian. Berarti Tuhan perlu pertolongan, bukan seperti itu. Yang perlu pertolongan, yang perlu pahala, yang perlu limpahan anugerah, kenikmatan dan sebagainya, ampunan sebagainya, itu adalah kita. Tapi saking baiknya Tuhan, saking maha sayangnya Tuhan kepada kita, dibahasakan seakan-akan hubungan kita dengan Tuhan itu transaksional, ya. Kita puasa nanti dibalas oleh Allah dengan pahala. Seakan-akan puasa kita itu diimbangi dengan balasan berupa pahala. Nah, kalau seseorang itu berpuasa tapi tidak bisa meninggalkan kebohongan, maka kata Tuhan, aku tidak butuh puasamu.
Rasanya gitu kira-kira kayak gitu. Ngapain kamu meninggalkan makan dan meninggalkan minum selama kamu belum bisa meninggalkan qaulazur wal amalabi, ya, kebohongan dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Wa qala alaihi salam, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, rubba shaimin hadduhu min qiyamihi, rubba qaimin hadduhu min qiyamihi as-saharu, wa rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju'u wal atashu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnad beliau, Musnad Ahmad. Ini bisa kita lihat di penjelasan atau di dalam footnote, dalam penjelasan di bawah ini. Nah, karena ini yang namanya takhrij ya seperti ini. Kalau teman-teman kemarin belajar takhrijul hadis, ya, mengembalikan atau mencari sumber hadis itu dari mana. Ini caranya. Prakteknya ya seperti ini. Dalam buku-buku atau kitab-kitab sering disampaikan keterangan tentang hadis. Ini ada hadis punya gini. Tapi karena memang tujuannya bukan untuk pendalaman ilmu hadis, ya cukup di redaksinya saja. Baca suruh nyari sendiri. Ini rujukannya di mana? Tapi ini kalau ikut di atas sini kan nanti. Itu siapa yang tidak dimut itu tadi? Wah, mic-nya off. Nggak ada suaranya. Iya, ini ada suaranya nih. Bentar, saya konfirmasi dulu sama Sudah. Sudah, Pak Ustaz. Ya, monggo. Dari tadi Sudah suara sudah masuk, Pak. Sudah ada suaranya, Pak. Sudah bisa? Sudah bisa, Pak. Siap. Saya lanjutkan. Rubba qaimin hadduhu min qiyami as-saharu. Banyak orang yang melaksanakan ibadah di waktu malam. Hadduhu min qiyamihi, bagiannya atau hasilnya dari ibadah itu as-saharu adalah begadang saja. Jadi tidak mendapatkan esensi dari ibadah yang dia lakukan, hanya dapat begadang atau ngantuk gitu aja. Ya, tidak dapat pahala seperti yang dia harapkan. Warubba so'imin, dan banyak orang yang puasa, hadduhu, bagiannya min siyamihi, dari puasa yang dia lakukan itu al-ju'u wal atoshu, yaitu hanya lapar dan dahaga. Nah, ini kenapa kok sudah capek-capek puasa, sudah capek-capek tahajud atau qiyamul lail, tapi kok tidak dapat pahala atau tidak dapat manfaat dari yang dia laksanakan itu, ya. Sudah capek-capek puasa, sudah capek-capek menahan dari mulai waktu fajar sampai terbenamnya matahari, tapi yang dihasilkan hanya lapar dan dahaga saja, tidak dapat pahala, ya karena salah satunya tidak dijaganya adab atau etika dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Kalau kaitannya konteks kita tentang puasa, misalnya dia puasa tapi bohongin orang juga di jalan terus, gitu ya. Dia puasa tapi manipulasi juga masih dia lakukan. Itu sia-sia, bahasanya seperti itu. Yang kedua, asani, idza du'iya ila ta'amin wa huwa shaimun, adab yang kedua. Idza du'iya, apabila dia diundang atau diajak ila ta'amin, untuk busuknya untuk perjamuan makan, wa huwa shaimun, sedangkan dia sedang dalam kondisi puasa, falyakul, maka hendaklah dia mengucapkan, inni shaimun, sesungguhnya saya sedang
sedang puasa. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya, idza du'iya ahadukum ila ta'amin wa huwa, terlalu Ustaz, terlalu bawah. Idza du'iya ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian diajak atau diundang ila ta'amin, untuk mendatangi perjamuan, wahua, sedangkan dia dalam kondisi so'imun, wahua so'imun, sedangkan dia dalam kondisi puasa, falyakul, maka hendaklah dia mengatakan ini so'imun, saya sedang dalam kondisi puasa. Ucapkan seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Yadhkuru dzalika i'tidzaron ila da'i. Dia mengucapkan hal itu sebagai bentuk permohonan maaf, i'tidzar. Ya, atau apa namanya? Ya, permohonan maaf ya kepada orang yang mengundang tersebut. Li'alla yang kasir qalbuhu, supaya tidak, yang kasir itu hanya pecah atau retak qalbu, hatinya, maksudnya kecewa. Saya tidak kecewa. Fa in khafar riya'a warra udrin akhir. Fa in khafa, apabila dia takut riya atau pamer, warra bi'udrin akhir, dia diperbolehkan untuk tauriyah. Tauriyah itu membahasakan dengan bahasa yang apa namanya, dengan bahasa kiasan ya. Bi'udrin akhir, dengan udur yang lain. Nah, saya sedang apalah alasannya di situ ya, pokoknya jangan sampai mengecewakan orang yang mengundang tersebut ya. Tapi kalau khawatir, jadi disunahkannya kita berterus terang bahwa saya sedang puasa misalkan. Tapi kalau khawatir menjadikan orang tersebut riya, pamer, ngerasa hebat, ngerasa ini, ya ganti atau ditutup dengan alasan yang lain yang dalam konteks puasa ini jangan sampai berbohong, tapi gitu ya. Mohon maaf lagi tidak bisa makan itu dulu misalkan gitu, atau mohon maaf tadi sudah makan di rumah misalkan gitu kan tidak bohong, karena yang tadi sudah makan waktu sahur misalkan. Penting jangan sampai yang bersangkutan itu, yang undang itu kecewa. Asalis, yang ketiga, ma yaquluhu idza aftara wa ruwiya anhu alaihi salam annahu kana yaqulu idza aftara dhahabat dhuma wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Yang ketiga, adabnya orang yang berpuasa, ma yaquluhu idza aftara, yaitu apa yang diucapkan ketika berbuka puasa. Wa huwa ma ruwiya anhu alaihi salam, terus diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada hadisnya. Annahu kana ida aftar, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau itu sedang berbuka puasa, beliau mengatakan dhahabadz dhama wa batallatil uruq wa tabatal ajru insyaallah. Dhahaba, telah hilang atau telah pergi, umau, rasa dahaga, wabtallatil uruku, dan telah al uruku, urat-urat, artinya tenggorokan ini sudah kemasukan air, sudah sudah segar lagi. Wa thabatal ajru insyaallah, dan semoga pahala menjadi tetap atau didapatkan insyaallah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang bisa atau kita anjurkan untuk mengucapkannya apabila sedang berbuka puasa. Ya, mungkin jarang yang mempraktekkan ini, yang kebanyakan ya menggunakan doa yang kedua nanti, Allahumma laka sumtu. Tapi kalau berdasarkan riwayat, ya ini juga ada keterangannya. Ya, dhahabat dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Atau kalau ingin lengkap ya duanya dibaca. Baru ya aidan, dalam riwayat yang lain disebutkan annahu kana yaqulu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa ketika berbuka puasa, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Oh ya Allah, laka, karena engkau,
sumtu saya puasa, wa ala rizkika dan atas rizkimu aftartu saya berbuka puasa. Ini juga ada riwayat. Wa fi haditsin akhar, di dalam riwayat yang lain doanya bunyi gini, alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi a'anani, yang telah memberi kekuatan atau pertolongan kepada saya, fasumtu, sehingga saya bisa berpuasa, wa razaqani, dan memberi rezeki kepada saya, fa aftartu, sehingga saya bisa berbuka puasa. Ini juga ada riwayatnya. Kalau ingin lengkap ya dibaca semua, jamu, apa namanya, di, 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 diratakan semua riwayat yang ada. Itu yang ketiga, ya, terkait doa dalam berbuka puasa. Ar-rabi'u, yang keempat, ma yuftaru alaihi wa huwa radbun aw tamrun aw ma'un li'annahu ruwiya anhu alaihi salam annahu kana yafturu qabla an yusalliya ala rutubatin fa in lam yakun fatamaratin fa in lam yakun hasawatin min ma'in. Terkait materi atau apa namanya barang yang kita konsumsi saat berbuka puasa. Ya, yang keempat, ma yuftaru alaihi, sesuatu yang digunakan untuk berbuka puasa. Adabnya atau apa namanya, etikanya seperti apa? Wa rutobun, yaitu rutob. Rutob itu kurma tapi yang masih segar, masih basah. Au tamrun, atau tamar, kurma yang sudah kering, ya, sudah apa namanya, diolah, sudah di biasanya kalau di Arab itu dijemur pakai panas gitu ya, keringkan, itu namanya tamar. Yang rutok, yang masih segar, atau tamar juga nggak boleh. Aumaun, atau kalau tidak ada ya air. Aumaun, atau air. Bagaimana diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, li'annahu ruya anhu alaihi salam annahu karena yafturu qabla an yusalliya, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berbuka puasa sebelum melaksanakan sholat maghrib. Berbuka puasa rutobatin, beberapa rutob atau kurma yang basah tadi. Fa in lam yakun, kalau tidak ada tamarotin, maka tamar atau kurma yang sudah matang atau sudah kering. Itu kalau ada. Fa in lam, kalau tidak ketemu. Nah, ini betapa sederhananya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bertolak belakang dengan fenomena masyarakat pada zaman sekarang gitu ya. Yang lebih diutamakan itu menunya, variasi menu dan lain sebagainya. Kalau Rasulullah mencontohkannya cukup dengan tamar gitu aja, ya, tamar itu aja, kurma saja, bukan berarti itu nanti lanjut dengan berbagai macam makanan yang beragam. Fa in lam yakun, maka kalau tidak ada, tidak ketemu tamar, tidak ketemu apa namanya kurma, hasawatin min ma'in, beliau minum beberapa tegukan air. Wa qala alaihi salam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum sha'iman, falyuftir 'ala tamri, fa in lam yajid fa 'alal ma'i, fa innal ma'a tahurun." Dia mengatakan, "Idza kana ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian sha'iman, sedang berpuasa, falyuftir 'ala tamri, maka hendaklah berbuka puasa menggunakan kurma. Fa'in lam yajid fa'alal ma'i, kalau tidak ditemukan atau tidak ketemu, tidak ada kurma, fa'alal ma'i, maka berbuka puasa dengan cara minum air. Fa'innal ma'a, karena sesungguhnya air itu tahurun, artinya mensucikan atau membersihkan. Kemudian oleh para ahli apa namanya, ahli gizi atau ahli makanan, di analisis bahwa tamar atau kurma itu makanan yang mengandung apa namanya rasa manis atau memiliki rasa manis, sehingga akan lebih memudahkan pencernaan untuk melakukan aktivitas
aktivitas di perut kita. Kalau kalau di Arab ya tamar itu atau kurma itu. Kalau di Indonesia ya tidak harus kurma ya. Yang penting manis. Ini secara ahli kesehatan ngomong seperti itu. Penting sesuatu yang bersifat manis. Tapi kalau ingin sunnah ya pakai kurma. Kalau ingin sunnah atau apa namanya berwah kepada Rasulullah pakailah kurma. Al-khamisu was-sadisu. Yang kelima dan keenam. Adab dalam berpuasa. Ta'jilul fitri wa ta'khirus sahuri. Ta'jilul fitri mensegerakan berbuka puasa. Wa ta'khirus sahur dan mengakhirkan makan sahur. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Tasahharu, bersahurlah, makan sahurlah kalian. Fa inna fis sahuri barokatun, karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu terdapat kebaikan atau keberkahan. Wa qala alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyampaikan la yazalun nasu bi khairin ma ajalu al fitra. La yazalun nasu bi khairin. Manusia itu senantiasa dalam kondisi baik, selalu diharapkan untuk mendapatkan kebaikan. Ma ajalu al fitra, selama mereka mensegerakan berbuka puasa. Ya, bukan berarti wah kalau itu ingin hebat puasanya nanti diulur-ulur terus sampai menjelang isya baru makan, enggak gitu pedomannya. Justru yang baik itu malah ketika sudah tiba waktu berbuka puasa harus segera membatalkan puasa. Wa qala alaihi salam, qala Allah azza wa jalla, ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitrah. Wa qala alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dalam hadis yang lain, qala Allah taala, qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa taala pernah mengatakan. Ini kalau ada hadis kemudian diberi diberi pendahuluan berupa redaksi Allah bersabda atau Allah berfirman, nah ini berarti masuk kategori hadis qudsi. Hadis qudsi itu seperti Al-Qur'an. Bedanya kalau Al-Qur'an bedanya kalau hadis qudsi tidak melalui perantara malaikat Jibril. Al-Qur'an melalui perantara malaikat Jibril. Kalau Al-Qur'an membacanya bernilai ibadah, kalau selain Al-Qur'an tidak dianggap sebagai suatu aktivitas ibadah. Kalau sekedar membacanya, kalau niatnya thalabul ilmi yang lain ya berarti dari sisi itu. Ya. Dalam hadis qudsi Allah bersabda, ahabbu ibadi ilayya, yang paling aku cintai, hambaku yang paling aku cintai, yang paling aku senangi, ya ilayya kepadaku, a'dlu fitrah, yaitu yang mensegerakan atau yang paling mensegerakan ketika berbuka puasa. Tidak lantas sombong, nanti aja buat buka puasanya sekalian isya atau setelah tarawih misalnya, malah tidak seperti itu. Justru yang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang ketika berpuasa, tiba waktu berbuka puasa ya jangan ditunda-tunda lagi. Wa qala alaihi salam, la yazalud dinu dhahiran ma ajjalan nasu al-fitra li annal yahuda wan nasara yuakhirun. Wa qala alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda terkait masalah kesunahan mensegerakan berbuka puasa. La yazalud dinu dhahira. Agama itu akan selalu muncul. Agama itu akan selalu semarak atau syiar gitu ya. Dhahir. Ma'ajjalan nasu al-fitrah. Selama manusia ya dalam hal ini adalah umat Islam, selama mereka mensegerakan berbuka puasa. Li'annal yahuda wan nasara yuakhiruna. Dikarenakan orang Yahudi dan orang Nasrani itu mengakhirkan atau menunda berbuka puasa. Puasa mereka
kita tahu bahwa di luar umat Islam atau umat sebelum umat Islam, sebelum umatnya Nabi Muhammad juga sudah diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya, biasanya kalau dirujuk atau disebut umat sebelum umat Islam itu ya golongan dua itu, Yahudi dan Nasrani. Nah, kalau kebiasaan mereka kalau puasa malah justru berbuka puasa malah diakhirkan. Umat Islam enggak, justru disegerakan. Selanjutnya mana tadi? Scroll lagi ke atas, Ustaz, lewat sedikit. Nah, dia. Lagi ke atas. Oh ya, sudah. Ya, tadi. Naik, lagi naik. Ya. Qala Amr bin Maimun. Qala berkata Amr bin Maimun, Amr bin Maimun. Siapa ini Amr bin Maimun? Dilihat di bawah. Boleh lihat sebentar, Ustaz, bawah sedikit. Scroll di catatan kaki nomor 3. Beliau mengatakan, kan ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ajalan nasi iftara wa abta'ahum sahura. Para sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang paling segera, paling segerakan berbuka puasa jalan nasi. Sebut apa namanya? Ya. Jalan nasi orang-orang yang paling ketika berbuka puasa. Abta'ahum sahuro, sedangkan ketika sahur paling dilambatkan. Ini sunnahnya seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Untuk makan sahur itu diakhirkan, ya, sedangkan untuk buka puasa di wa inna ma akhara sahura liyataqawwa aw liyutaqawwa bi 'ala shaum kaila hitu saumu wa tuqidahu an katsirin min at-ta'at. Waqad kana baina sahuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina salatihi qadru khamsina ayat. Wa inna ma sahura, sesungguhnya sahur itu diakhirkan, dibelakangkan. Liyutaqawwa bihi lasaumi, dimaksudkan untuk menguatkan atau untuk untuk agar seseorang itu kuat ala saumi melaksanakan puasa, karena energinya semakin masih banyak, ibarat baterai itu casnya masih banyak itu. Kalau sahurnya itu belakangan, kalau sahurnya itu diakhirkan. Kalau sahurnya jam 11 malam atau jam 12 malam, ya nanti pagi sudah lapar lagi. Hanya niatnya seperti itu. Nah, itu ya, agar jadi kuat, agar energinya itu masih full, masih tersimpan. Likai la yujhidahu as-saumu, supaya puasa itu tidak menjadikannya payah, tidak menjadikannya lebih atau capek. Wa tuqidahu an katsirin minat ta'ati, sehingga menyebabkan kalau capek atau letih dia menjadi terhalang atau tidak sanggup untuk atau meninggalkan an katsirin minat ta'ati, perbuatan-perbuatan baik yang sangat banyak sekali, karena lemes, karena lesu, akhirnya mau baca Quran tidak jadi, mau ngajar jadi, dia mau berbuat kebaikan tidak jadi semua, gara-gara fisiknya lemah. Kenapa kok lemah? Sahurnya jam 10 malam tadi atau jam 11 malam, sudah habis tenaganya. Wa kana baina sahuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina salatihi qadru khamsina ayat. Dan adalah di antara jeda antara sahurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina salatihi, dan di antara salat beliau, maksudnya salat subuh, qadru khamsina ayatan, diperkirakan 50 ayat. 50 ayat itu ya kira-kira berapa? 10 menit lah ya, atau 4 jam bacanya secara artil atau secara pelan-pelan. Ini
pas pelaksanaan sahur. Sebenarnya waktu untuk memulai puasa itu ketika fajar sodik, ya, ketika masuk waktu subuh itu sebenarnya mulai diwajibkannya seseorang itu melaksanakan puasa itu mulai fajar. Cuman untuk menepatkan atau mencarinya itu kan susah, makanya diupayakan untuk berhati-hati namanya, ya, ihtiyat. Jadi berhenti makannya itu sebelum pas waktu subuh atau pas waktu terbitnya fajar shoti. Ini untuk kehati-hatian. Ya, kalau bahasa kita istilahnya imsak. Nah, gitu. Jarak antara imsak dengan sholat subuh itu berapa? Kira-kira 50 ayat. Ya, anggaplah 10 sampai 15 menit lah kira-kira. Sebenarnya masih boleh makan, ya enggak apa-apa. Cuman untuk kehati-hatian ya harusnya sudah diberhentikan aktivitas makan sebagainya. Khawatirnya nanti sudah masuk waktu subuh dan tidak ketahuan. Selanjutnya boleh di scroll ke atas, Ustaz. Halo, halo Ustaz Imran. Tadi dengar? Pak Yai. Oke, minta di Oke. scrollkan Ustaz, ke bawah. Ke atas, scrollkan ke atas. Pak Imran, kitabnya sudah minta dibalik, di scroll. Ini bacanya ngebut ini karena pasanan ini. Pasanan. Terus panjang ini kita. Ya, stop. Wa inna ma ajjalal fitra li anal awal atosha rubbama darrobihi fala wajha ila italin nafsi lidhalik ma'anahu la qurbata fi. Wa inna ma ajjala al fitra. Nah, kalau tadi sahur itu diakhirkan alasannya untuk litakowi, untuk menghemat kekuatan. Adapun untuk berbuka puasa, wa inna ma ajjala al fitra, adapun mengapa disegerakan berbuka puasa, li'annal ju'a wal atosh rubbama darrobihi. Karena yang namanya lapar dan dahaga itu rubbama darrobihi. Ada kalanya atau bisa jadi memberi efek negatif pada diri seseorang. Artinya membahayakan diri seseorang kalau terus-terusan lapar dan dahaga, ya, tidak menyamankan orang tersebut. Fala wajha ila itolin nafasi lidzalik. Karena itu tidak ada tidak ada alasan untuk memperpanjang lapar dan dahaga tadi itu. Ma'anahu la qurbata fihi. Padahal melakukan hal seperti itu tidak termasuk perbuatan ibadah. Tidak ada ibadah kok. Kalau sudah masuk waktu maghrib lalu tidak makan, tidak minum, itu termasuk menambah pahalanya puasa. Tidak ada kayak gitu. Makanya disuruhnya untuk bersegera agar agar kondisi lapar dan dahaga itu segera waqad ru'ya ba'du durafa'is salaf ya'kulu fis suqi faqila law fi dzalik faqala matlul ghani dzul. Waqad ru'ya, pernah disaksikan
ba'du durafa'is salaf. Sebagian orang-orang terdahulu yang apa ya, yang cerdas atau yang yang unik gitu ya, dorif. Ya'kulu fis suqi, mereka makan di pasar. Faqila lahu dzalik, lalu ditanyakan kepada mereka hal tersebut. Biasanya kalau orang-orang apa namanya, orang-orang terdahulu ya, itu makan di pasar itu kadang dirasa kurang nyaman atau kurang pantas. Lagi kalau seseorang itu apa namanya, memiliki jabatan atau tokoh di masyarakat itu. Tapi di suatu kali banyak atau ditemukan orang-orang tersebut, para tokoh-tokoh masyarakat itu, para pemuka agama itu makan di pasar. Padahal biasanya tidak berkenan atau biasanya kurang setuju atau kurang berminat untuk melakukan hal tersebut. Nah ini kok makan di pasar? Faqila lahu dzalik, lalu ditanyakan kepada beliau itu. Faqala, beliau mengatakan madlul ghaniyi zulmun. Menunda-nundanya orang yang kaya itu termasuk perbuatan zalim. Sebenarnya redaksi madlul ghani zulmun itu kaitannya dengan orang hutang piutang. Kalau seseorang itu sedang berhutang kepada orang lain, kemudian sudah jatuh temponya, utang mau bayarnya kapan nih? Oh, bayarnya 3 bulan. Ya. Ketika 3 bulan itu sudah kemudian apa namanya, yang bersangkutan atau yang berhutang itu punya dana untuk membayar hutangnya, kok dia tidak segera melunasi hutangnya, nah itu berarti menunda-nunda. Nah, menunda itu bahasa Arabnya matlun. Ya, nah perbuatan menunda-nunda seperti itu padahal dia mampu bayar, itu kategorinya dolim, menganiaya. Perbuatan dolim itu ya terlarang. Ya, biasanya orang itu kan gitu, cenderungnya kalau menghutangi itu ingat terus, tapi kalau berhutang itu lupa terus. Nah gitu. Biasanya orang yang berhutang itu ya senangnya apa, lupa atau tidak mengingat hutang. Kalau sudah jatuh tempo, kok sudah apa namanya, sudah memiliki dana untuk membayar hutang, kok tidak segera dibayar, nah, itu perbuatannya termasuk perbuatan dosa atau zalim. Kalau tidak meminta ridho dari. Nah ini kemudian dibawa ke dalam ranah puasa, nah gitu ya. Para orang-orang yang orang-orang yang unik tadi itu ya, para tokoh-tokoh zaman dahulu yang biasanya kurang nyaman kalau makan di pasar, ini kok tiba-tiba kelihatan sedang berbuka puasa di pasar. Kenapa? Jawabannya gitu. Matlul ghani dzulmun. Nah, gitu ya. Wong saya punya sarananya kok gitu. Saya bisa makan sekarang, saya ada kok, mau saya tunda-tunda. Itu berarti masuk kategori dolim. Makanya beliau kan di pasar pun tidak masalah untuk segera melaksanakan berbuka puasa. Oke. Yai, Oke, ngapunten. Mungkin cukup. ini teman-teman ada yang mau bertanya silahkan, dan juga link absen sudah saya share. Silakan Oke, Ustaz. teman-teman segera absen dan mau bertanya silahkan. Ya, Sebutkan monggo. nama dan dari Tarbiyah atau Syariah, NIM-nya juga silahkan. Oke, monggo. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Ini Jangan saya lupa Pak absen. Guru. Saya mau Ya, tanya Pak Guru, silakan. Ya, absennya Ustaz, di silakan, Ustaz. bagian mana ya? Di mana yang Absennya absennya? absennya langsung di bagian chatting itu ada. Di chatnya itu, di obrolan itu sudah saya kirim linknya. Tinggal diisi aja. Saya mau bertanya, Ustadz. Silakan. Ya, Siapa ini? monggo. Saya dari Prodi PGMI, Dengan siapa dan di mana? kelas saya Nai Huria, kelas 2C. Ya, Ya, silakan, ya, Mbak. silakan. Selagi berpuasa itu, kalau saya
kan kalau nggak puasa saya suka menelan ludah. Jadi secara setiap hari itu jadi kebiasaan. Nah kalau lagi Ya, puasa saya menelan ludah, maksudnya nggak sengaja gitu. Saya pas sadarnya sudah masuk ludahnya. Itu gimana hukumnya ya? ya. Menelan Begitu ludah aja nih Pak Ustaz. Yai. Halo? Makasih. Monggo Pak Yai dijawab. Menelan ludah nih. Bolak-balik ini Ya, Pak Yai. ya. Sependek yang saya tahu, menelan ludah tidak termasuk yang membatalkan puasa. Karena ludah itu masuk kategori masih dalam diri kita. Kecuali kalau ludahnya itu sudah dikeluarkan, lalu ditampung, lalu diminum kembali, ya Nah kalau itu itu. batal. Tapi Rasa kalau masih marjan. perut, nah itu ya. Dan itu pun tidak lantas sebagai suatu kesengajaan gitu ya. Tapi memang kadang sebagian orang itu otomatis atau secara refleks tertelan ludahnya sendiri. Kalau itu tidak apa-apa, tidak termasuk yang membatalkan puasa. Tapi ini jangan lantas kalau gitu tak kumpulin di mulut, dikumur-kumur lalu ditelan, ya jangan gitu. Menyengaja kalau gitu. Ya itu sepanjang yang saya tahu. Nanti kalau Ustadz Hasan barangkali menambahkan monggo. Mana Pak Yai Hasan ini? Iya. Termasuk sholat juga gitu ya. Seseorang kalau kadang di sholat itu kan tidak boleh makan dan minum. Tapi terkadang kita itu secara refleks itu ludah itu masuk sendiri ke apa namanya ke tenggorokan. Nah, itu tidak apa-apa, tidak termasuk membatalkan sholat itu tidak. Ya karena itu apa masuk masuk kategorinya masih dalam diri kita sendiri, belum sesuatu yang di luar atau di apa namanya ainnya atau barangnya itu bukan sesuatu yang di luar. Itu tidak apa-apa. Kalau sudah keluar tidak boleh. Nah, itu. Malah dalam fikih itu mohon maaf ya ini agak agak apa namanya agak jorok atau agak agak ya bahasanya kan gitu fikih itu ya seperti itu ya. Oke, Misalkan monggo Pak orang Yai. mohon maaf misalkan BAB BAB kemudian kotorannya itu udah keluar gitu ya. Kok ditarik kembali gitu ya. Misalkan lah. Nah, dan dia sadar atau tahu itu, nah, kalau itu masuk kategori memasukkan sesuatu yang sudah terlepas atau berada di luar fisik seseorang itu bisa membatalkan puasa. Bahasanya fikih seperti itu. Tapi kalau tidak atau belum dikeluarkan seperti mulut apa namanya ludah tadi ya enggak apa-apa. Ya, itu jawaban saya. Oke, silakan ada lagi teman-teman mahasiswa yang bertanya. Pemateri luar biasa nih urusan luar ini negeri ini sama kayak Pak Hasan ini. Pak Basir, Pak Hasan luar negeri ini. Saya Ustaz. Nah, siapa dan di mana? Silakan masuk. Saya Nita Rahmati Ustaz dari PAI Weekend. Silakan Mbak. Saya ingin bertanya Ustaz, saya ingin minta penjelasan tentang fidyah bagi orang yang lupa atau sengaja mengganti puasanya. Lupa mengganti puasanya Ustaz. Oh iya. Biasanya mbak-mbak memang ini yang punya tanggungan puasa ya, misalkan pas bulan Ramadan kemudian apa namanya menstruasi itu kan hutang tuh hitungannya kan hutang. Ya, kewajiban dia apa ya kodok aja sebenarnya misalkan 6 hari tidak puasa di bulan Ramadan karena menstruasi. Kapan melaksanakannya terserah, boleh kapan saja setelah selesainya bulan Ramadan, Syawal nanti dulu apa namanya pokoknya boleh lah sampai kapan pun ya sampai apa namanya ketika mendekati bulan Ramadan yang tahun berikutnya ya misalkan sudah Sa'ban gitu. Ternyata sampai Sa'ban pun belum terlaksana puasanya itu ya sampai masuk Sampai ke tahun depannya. Ramadan kembali. Ramadan datang lagi masih hutang tadi belum dibayar. Nah, kalau dalam kasus seperti itu hukumnya apa? Oh ya dosa. Nah, itu.
Satu, terkena dosa, yang kedua terkena terkena hukuman atau terkena denda bahasanya mungkin gitu ya. Dendanya yaitu fidyah untuk setiap hari puasa yang dilewatkan tadi itu. Nah, gitu. Jelas ya? Nah, jadi fidyahnya itu dikarenakan dia meninggalkan atau tidak membayar hutang puasanya sampai tiba Ramadan di tahun berikutnya. Kita terkena denda untuk setiap satu hari yang dia tinggalkan itu membayar fidyah. Terus sependek yang saya tahu. Ya, silakan ada lagi yang mau Maaf Pak bertanya. Ustadz, maaf Pak Ustadz mau tanya. Terus kalau hukumnya fidyah itu membayarnya itu harus berapa itu adakah Pak Ustadz aturannya? Maksudnya untuk kita menggantikan fidyahnya itu. Apa kita kayak kita makan tiap hari berarti misalkan 50.000, jadi kita mengeluarkan itu 50.000 atau lebih dari 50.000 selama kita meninggalkan puasa gitu. Maaf sebelumnya, saya Retno Palupi dari Ekonomi Syariah kelas weekend. Oh, betul. Ya. Mohon Jadi penjelasannya Pak Ustadz. baik, ukuran fidyah itu sudah ditentukan oleh para ulama. Kalau di dalam mazhabnya Imam Syafi'i yang biasa dianut oleh masyarakat Indonesia, sifatnya fidyah itu seperti zakat fitrah itu ya, menggunakan bahan pokok. Kalau yang saya ingat itu minimal 600 gram 600 gram bahan pokok atau beras. Ya sekitar setengah kilo lebih dikit lah. Itu minimal. Ya, 600 gram beras. Tapi ada juga pendapat-pendapat ulama-ulama belakangan yang mengkonversi makanan pokok itu dengan dengan uang misalkan. Ya, silakan aja kalau mau diikuti. Kalau zaman dulu kan memang kebutuhan masyarakat itu kan ya bahan pokok itu gitu ya. Dulu kan belum ada warung seperti zaman sekarang, belum ada pot sembako dan sebagainya. Kalau sekarang kan sudah banyak, jadi ada yang memperbolehkan atau menganggap malah lebih utama, lebih baik apabila dikonversi ke dalam uang. Nah, itu berapa ya tadi 600 gram itu sekitar berapa. Cuman kalau ingin lebih lebih akurat, ikuti saja apa yang biasanya di menjelang Ramadan seperti ini ya, itu Kementerian Agama biasanya MUI atau lembaga-lembaga sosial keagamaan itu mengeluarkan ketetapan terkait ukuran tadi itu zakat atau fidyah. Ya, zakat fitrah biasanya. Kalau dirupiahkan maksud saya, kalau dirupiahkan. Yang saya ingat kalau zakat fitrah dulu ya, kalau zakat fitrah itu biasanya dikategorikan ke dalam tiga jenis, yang tinggi, sedang, dan rendah. Yang tinggi itu 50.000, yang sedang itu 45, yang 40, yang rendah itu kalau tidak salah 30.000. Nah, kira-kira fidyah itu ya kira-kira anggaplah 15.000 lah atau 20.000 kalau mau dirupiahkan. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau ingin mengkonversi fidyah ke dalam mata uang. Tapi kalau mau dalam bentuk makanan pokok ya tadi 600 gram itu minim. Kalau pengen dilebihi ya malah bagus. Itu yang Terima saya kasih tahu. Pak Ustadz penjelasannya. Ya, berarti 600 gram dikalikan kita berapa hari nggak berpuasa itu Pak Ustadz ya? Berpuasa. Yang ini dalam kasus ketika ini ya, dalam kasus ketika puasanya tidak dibayar sampai
ketemu Ramadan berikutnya, Iya, gitu ya, ya. Pak Ustadz. Atau Berarti fidyah yang membayarnya itu pas kita sekarang bayar zakat, tapi niatnya kita bayar fidyah gitu lah Pak Ustadz ya. lo enggak boleh. Zakat ya beda, fidyah ya beda, lain-lain. Iya, maksudnya ini yang misalkan ini beras memang untuk zakat, yang Oh, satunya lagi dibarengkan misalkan gitu. 600 Ya, gram bisa. dikalikan misalkan 6 Ya, hari, tapi ini niatnya untuk bayar fidyah gitu. ya, betul. Boleh. Ya, terima kasih Pak Ustadz Ya, penjelasannya. sama-sama. Assalamualaikum Ustadz. Silakan. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama Ainul Yakin Ah, dari kelas weekend PAI. Iya, Jadi ini silakan. Ustadz terkait tadi yang si perempuan tadi itu yang gara halangan atau nggak bayaran apa? Nggak puasa gitu loh. Saya Enggak pernah puasa. dengar kata Ustadz Abdul Somad kalau nggak salah itu tidak ada istilah bayar fidyah bagi si perempuan yang kalau masuk bulan ke depannya lagi dia belum melunasi tetap dia wajib kodok. Bulan atau Ramadannya maksudnya ketemu. Ya ketemu Ramadannya lagi wajib dia kodok itu. Nggak bisa bayar fidyah. Ya, mungkin namanya pendapat kan banyak. Pendapat itu kan bisa dari beberapa sumber. Nah, ini sumber yang saya dapatkan seperti itu. Tapi kalau misalkan mau mengikuti fatwa atau pendapat yang mengatakan tidak ada kewajiban untuk bayar fidyah, ya monggo. Masing punya sumber sendiri. Kalau yang saya sampaikan ini bisa di cross check di buku-buku fikih Syafi'iyah. Nah, berarti mungkin ada mengatakan seperti itu, enggak usah bayar fidyah, enggak apa-apa, ya. Tapi ketika dia mengakhirkan kodok sampai ketemu Mic-nya matikan, nggak dengar Pak apa Ustadz namanya ribut tuh. sampai ketemu bulan Mas-masnya yang ngobrol itu matikan mic-nya, nggak dengar kita. dalam konteks seseorang itu mengakhirkan kodok puasa sampai ketemu Ramadan berikutnya tanpa ada alasan yang syar'i gitu ya, tidak karena udzur atau kenapa, nah itu minimal dia terkena dosa karena menyengaja sampai ketemu Ramadan di tahun berikutnya, minimal terkena dosa. Urusan apakah harus membayar fidyah atau enggak, kalau yang sependek yang saya tahu dia harus terkena denda. Tapi kalau ternyata ada pendapat enggak perlu membayar fidyah, ya mungkin ada sumber lain yang mengatakan pendapat seperti itu. Apa silakan aja diikuti. Yang penting ada sumbernya. Oke, benar Pak Yai. Oke. Kalau Tapi kemarin kalau juga dalam masalah ibadah, saya sih menekankan atau berpandangan lebih baik kita yang agak berhati-hati. Gitu ya. Lebih baik agak yang berhati-hati. Artinya gini, misalkan ikut pendapat yang enggak bayar, enggak usah bayar, enggak apa-apa. Yang penting nanti kodok gitu kan. Sudah Ramadan yang berikutnya. Ya silahkan. Tapi kalau mau ikut yang bayar fidyah, itu menurut saya lebih terjaga, lebih berhati-hati. Sama dengan masalah sholat misalkan. Ada orang enggak melaksanakan sholat, kemudian meninggal dunia, ya. Sholat itu kan kewajiban aini, kewajiban individual. Kalau ditinggalkan oleh seseorang, yang nanggung kan dia, ya. Tapi ada pendapat mengatakan kalau ada orang meninggal, kemudian sholatnya tidak dilaksanakan atau meninggalkan sholat, keluarganya boleh menanggung atau mengkodok sholatnya orang yang meninggal tersebut. Itu pendapat, gitu ya. Kalau mau mengambil pendapat, enggak usah, wong itu tanggung jawabnya pribadi, ya monggo juga. Nah gitu ya, sama-sama punya dasar. Tapi kalau ingin berhati-hati, ya mending tidak ada salahnya dikodok keluarganya. Kalau ternyata di akhirat tetap harus dikodok, tetap harus dibayar, nah kan lumayan. Kalau ternyata enggak, ya enggak apa-apa, enggak ada salahnya gitu kan. Nah kalau ternyata di akhirat enggak apa-apa, ternyata enggak usah dibayar fidyah juga enggak apa-apa, gitu kan. Misalkan gitu, ya alhamdulillah, bayar fidyahnya juga tidak rugi gitu loh, tetap ada nilai kebaikan. Tapi kalau ternyata itu keputusan di akhirat harus bayar fidyah, nah kan berat jadinya, nah gitu kan, karena sudah milih tidak bayar. Itu pilihan aja, opsi, boleh diambil mana yang lebih maslahat pada tiap-tiap diri seseorang. Ya, terima kasih.
Izin masuk Ustaz. Izin Ustadz, masih Nah, ada mungkin waktukah mau sebentar, bertanya? Ustaz. Ustadz Hasan mungkin akan memberi Inggih. pencerahan beliau boleh Tadi silakan. saya inggih. Pertanyaan tadi kan katanya Ustadz Abdul Somad mengatakan tidak ada fidyah. Mungkin si penanya ini salah paham atau gimana ya. Jadi yang sependek saya tahu juga sama seperti yang dijelaskan Ustadz Sanwar tadi, kalau seseorang puasa kemudian qadaannya terlewat ya sampai setahun tidak sempat terbayar, perempuan misalkan ini misalkan puasa tahun 1446 Hijriah, ada tertinggal 1 minggu atau 7 hari karena saking sibuknya Syawal, Zulqa'dah, sampai bulan Syaban dia tidak sempat mengqada, dikadanya di puasa setelah puasa tahun depan. Nah, dikadanya di bulan Syawal, maka setiap hari dia mengqada itu wajib juga bayar kafarat ya. Kafaratnya tadi apa namanya, bayar fidyah. Itu setahu saya seperti itu Ustaz, sama yang sampean jelaskan tadi. Mungkin maksudnya yang penanya tadi, kalau Ustaz Abdul Somad itu menjelaskan tidak wajib bayar fidyah itu kalau dia mengqadanya mengqadanya itu bukan belum sempat sampai 1 tahun lewat gitu. Belum Nah, ketemu Ramadan artinya nah, berikutnya. belum ketemu Ramadan tidak ada kafarat itu kan maksudnya sanksi ya. Jadi sanksi keterlambatan. Kalau qadaan itu ya tetap wajib mengqada bagi orang yang mampu. Kalau dia tidak mampu mengqadanya sekedar bayar fidyah Oke. seperti ayat itu kan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, dan orang yang tidak sanggup berpuasa maka hendaklah membayar fidyah dengan memberi makan satu orang fakir miskin. Tadi ada pertanyaan Ustaz dari Oke, Ustadz. anak AS, anak AS tadi tapi di chat dia. Oh, oke. Katanya bagaimana hukum perempuan yang minum pil apa namanya supaya puasanya itu penuh 1 bulan, misal menghindari dari haid gitu. Nah, hukumnya secara fikih Boleh, Iya. itu dokter yang bertanya tadi, boleh dokter sharing Pak Ustadz, Andi Zulkifli. boleh sharing Pak Ya, Ustadz tentang pendapat seperti itu. Ya, silakan. Nggih, Eh, nggih, anu Di dalam kitab Fathul Muin juz awal dan ada usul fikihnya tentang pendapat tadi, ada yang fidyah, ada yang qada dan lain-lain itu. Idah talapa qaulani yumkinul jamu fal jamu min ilkuhima. Iya. Jikalah ada perdebatan antara 2 kaul atau lebih daripada kaul, maka kalau bisa dimahmulkan boleh, kalau enggak bisa dipisahkan. Contoh, ada pendapat yang enggak usah dikodoan, boleh dipidyahan. Ada yang boleh dipidyahan enggak dikodoan. Malah ada yang di Fathul Muin itu enggak kodo, enggak pidyah. Nah, itu bisa dimahmulkan. Satu, boleh dipidyahan tapi enggak boleh dikodoan. Dia punya harta benda tapi tidak punya keluarga ahli waris. Ada yang dikodoan tapi enggak boleh dipidyahan, yaitu boleh dia dan warga atau ahli waris tapi tidak punya harta benda. Malah ada yang gak kodo ada pidyah apalagi sudah meninggal. Oh, ini Dia tidak terkait punya sholat ya, harta Ustadz, benda maksudnya ya? dan tidak punya Terkait sholat. Nah, ini terkait sholat kah? kan masalah kodo sama pidyah itu bisa sama puasa sama Ramadan. Dalam arti puasa sama sholat juga sama. Nah, tadi ada yang pendapat kalau sebelum lewat Ramadan yang lain. Kalau sudah melewati Ramadan yang lain, contoh, kelewatnya ini lupa, ada Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan, 4 Ramadan. Nah, setiap tahun itu, kalau 4 Ramadan berarti fidyahnya 4 kali fidyah. Itu pendapat. Kalau enggak, ya itu yang tadi. Kalau ninggal puasa juga, kalau bisa, punya harta benda fidyah, kalau enggak, dikodoan kalau punya keluarga. Gak usah kodo, gak usah fidyah kalau meninggal, baik puasa atau sholat dan nggak punya harta benda. Itu sekadar pendapat, itu sudah jelas di kitab Fathul Muin. Terima kasih. Terima kasih. Izin bertanya, Ustadz. Masih ada waktu ke Silakan Mas, tanya monggo. nama takbir dari weekend Ustadz PAI masih silakan. terkait tentang apa namanya kodok dan fidyah Ustadz.
terkhususnya untuk orang yang boleh meninggalkan puasa. Salah satunya itu untuk orang hamil dan menyusui, Ustaz. Ya. Di sini ada dua, Ustaz. Yang pertama khawatir akan dirinya sendiri, maka dia wajib untuk qada. Terus yang kedua, ketika dia khawatir akan bayinya saja, maka dia wajib untuk qada dan fidyah. Ini saya masih bingung di sini, Ustaz. Maksudnya yang membedakan di antara dua ini apa ya, Ustaz? Soalnya kan dia kan juga khawatir akan bayinya saja, maka dia juga qada dan fidyah. Kenapa juga harus fidyah, Ustaz? Ya, udah itu aja ya. Iya, Ustaz. Baik, ini sepanjang yang sependek yang saya tahu, mungkin nanti juga Ustaz Hasan bisa menambahkan. Memang apa namanya, pendapat para ulama seperti itu. Kalau seseorang itu, ini bagi orang yang hamil dan menyusui, kalau dia tidak berpuasa dikarenakan mengkhawatirkan dirinya, dia yakin tuh kalau saya tidak puasa ini, nanti kalau saya puasa ini pasti badan saya akan apa namanya mengalami suatu kondisi yang berbahaya untuk dirinya. Maka dia hanya diwajibkan untuk qada, tidak perlu membayar fidyah. Itu nggih. Ini jelas ya? Iya, Pak. Nanya tadi. Ya. Adapun kalau dia itu apa namanya tidak berpuasanya karena mengkhawatirkan si kecil atau janin atau murdi, maka lalu dia tidak berpuasa, maka dia di samping nanti wajib membayar atau mengqadha puasanya, juga diwajibkan untuk membayar fidyah. Paham sudah ya? Nah, kenapa kok seperti itu? Mungkin gini, secara logik, untuk urusan diri kita sendiri yang lebih tahu itu kita. Apalagi dalam kondisi krusial, hamil atau menyusui. Wah, saya kalau puasa udah pasti teler saya, tepar saya. Saya tahu kondisi saya seperti itu. Tapi untuk kondisi orang lain, meskipun itu adalah anak sendiri, sebenarnya yang lebih tahu itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Bahwa kita mengasumsikan anak itu nanti bahaya kenapa, itu kan asumsi kita. Gitu kan? Itu kan apa namanya pandangan kita. Yang sejatinya seperti apa kita tidak pernah tahu. Nah, mungkin dari sisi situlah maka orang yang punya pendapat atau punya namanya alibi bahwa nanti kalau saya puasa anak saya itu kenapa, memang boleh tidak berpuasa, tapi dia juga tetap apa namanya qada plus ditambah untuk membayar fidyah. Mungkin seperti itu kira-kira yang sependek yang saya tahu. Kalau ada mau penjelasan dari Hasan, monggo. Maaf Pak Ustadz, Jelas kira-kira. masih tanya lagi untuk memperjelas. Iya, Yang tadi iya, saya iya. tanya. Yang tadi Misalkan sudah clear atau belum tadi itu yang masalah mengkhawatirkan diri sendiri dan mengkhawatirkan janin yang di perut tadi atau anak yang sedang apa namanya menyusui. Sudah clear Iya, kira-kira ya Iya, alasannya. Nah, gitu. Nah, kalau sudah berarti yang lain silahkan tadi siapa tadi mau tanya lagi. ya ini masih saya Pak Ustadz yang Retno Ya. tadi, kelas weekend, yang syariah. Yang ini saya tanyakan lagi, lupa tadi saya mau nanya Pak Ustadz, kalau fidyah itu apa harus di masjid kayak gini sekalian bayar atau bisa kita kasih ke orang, maksudnya orang tidak mampu, tapi dengan kita niatkan bayar fidyah, sekalian kita lebihkan, misalkan ngasih sembako kah apa gitu nah Pak Ustadz. Apa harus ke masjid bayar fidyahnya gitu? Ya, berarti ini terkait mustahik. Ya, mustahik fidyah itu sama dengan mustahik zakat. Asnafnya sudah ada di dalam Al-Quran. Korok, masakin, dan sebagainya. Tapi kalau untuk apa namanya fidyah, khusus untuk fidyah, itu bagi atau apa namanya penerimanya adalah fuqara dan masakin. Fuqara dan masakin. Nah, untuk penyerahannya mana yang boleh kita praktekkan, mau diserahkan sendiri, kita yakin misalkan tetangga kita
atau teman kita itu termasuk golongannya fakir dan miskin, monggo silahkan gitu ya, langsung malah lebih baik kalau kita yakin bahwa yang bersangkutan itu termasuk golongannya fakir dan miskin. Ya secara ini aja lah, secara apa namanya, secara pandangan umum saja, kasat mata kira-kira kondisinya ini kekurangan, itu berarti golongannya fakir atau miskin, boleh kita kasihkan kepada beliau langsung. Atau kalau kita kesulitan mencari orang fakir dan miskin, lalu kita ya panitia unit pengumpulan zakat di masjid, biasanya mereka juga menerima, ya monggo juga, silahkan, nggak apa-apa, sama-sama apa namanya pentasorufan atau pendistribusiannya juga nanti kepada fukara dan masakin. Kan ada keterangannya tuh, Pak, ini saya mau titip fidyah. Nah, untuk sekian orang bla 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 bla, nanti panitia atau kalau yang jadi ditunjuk oleh apa namanya badan zakat gitu ya, amil ya, akan mengalokasikan dana fidyah itu kepada yang berhak, yaitu fukara dan masakin. Artinya gimana? Boleh langsung ke person orang penerima langsung, boleh kita apa namanya menitipkan ke panitia zakat atau ke unit pengumpulan zakat di masjid atau di mana, terserah ya. Itu biasanya. Jelas ya Bu ya? Iya jelas Pak. Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Nah. Silakan, apa ada lagi dari teman-teman ini? Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam. Pak, Siapa saya dari Nah, Prodi AS jurusan Syariah ingin bertanya tentang tanggapan Bapak mengenai puasa sunnah seperti puasa Daud, puasa Dalail, dan puasa Quran yang biasanya dilakukan untuk puasa tahunan gitu Pak. Nah, pertanyaan saya di sini sering ada perkataan yang seliweran gini lah Pak. Lebih baik tidak usah berpuasa jika mengganggu proses Anda untuk mencari ilmu. Nah, kadang orang-orang yang menjalani puasa tahunan itu kebanyakan lemes gitu nah Pak. Lemes, males, terus mengurangi semangatnya untuk belajar gitu. Yang saya pertanyakan tentang ucapan yang tadi itu Pak. Iya. Sudah? Iya Pak. Ya, baik. Ini mungkin kalau ada nanti Ustadz yang nambahkan. Jadi puasa selain yang fardu atau selain yang wajib ya, atau puasa sunnah itu yang lebih tahu itu tentu pelakunya. Maksudnya terlebih tahu bagaimana. Artinya kondisi apa yang akan terjadi kalau saya melaksanakan puasa sunnah ini kan yang bersangkutan yang lebih tahu. Gitu ya. Jadi orang di luar tidak punya wewenang untuk menghukumi atau menentukan kamu lebih baik puasa atau lebih baik enggak. Misalnya saya kalau saya berpuasa misalkan puasa dalail misalkan, saya kuat saja, saya biasa saja, tidak terpengaruh, kewajiban-kewajiban saya bisa saya jalankan, ya baik, tetap apa namanya melaksanakan puasa sunnahnya masuk kategori perbuatan baik yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Kenapa? Karena tidak ganggu, ganggu kewajiban-kewajiban saya ngajar misalkan dan sebagainya. Tapi kalau saya tahu kalau saya puasa misalkan Dawud atau apa namanya dalail misalkan, kalau yang agak ekstrim gitu ya, yang artinya jangka waktunya panjang dan menerus misalkan dalail. Mana Fauzi? Kemudian saya yakin bahwa itu menyebabkan aktivitas saya yang sifatnya primer itu terganggu. Saya belajarnya jadi lemes atau ngajarnya jadi males dan sebagainya. Ya tentu di situ ada skala prioritas bahwa yang fardu
yang utama itu lebih diprioritaskan dari sesuatu yang sifatnya sunnah. Begitu. Tapi kalau selama tidak ganggu, ya tidak apa-apa. Makanya di beberapa pondok, ada di beberapa pesantren, itu punya metodologi masing-masing. Ada misalkan di Sarang, tempatnya Mbah Mun, malah tidak boleh puasa sunnah. Kenapa? Karena orientasinya kepada belajar yang memerlukan tingkat keseriusan yang tinggi. Nanti kalau muridnya pada puasa, santrinya pada puasa, lemes tidak jadi ngaji. Makanya kiainya malah ngelarang santrinya untuk puasa. Kan ada kan gitu kan? Nah itu melihatnya dari aspek itu. Tapi ada pesantren yang justru memang program di pesantren itu puasa Daud misalkan, atau puasa apa namanya puasa Dalail misalkan. Nah gitu ya. Nah itu karena pengasuh atau pemimpin pesantrennya tahu bahwa aktivitas di pesantren ini tidak akan menyita atau tidak akan dengan adanya puasa sunnah yang dilakukan oleh para muridnya. Gitu. Jadi secara sederhana kembali kepada pribadi masing-masing. Kalau ada yang mengatakan tidak usah puasa sunnah, ngapain? Nanti malah menyebabkan lemes dalam sekolah, dalam belajar. Betul itu. Kalau memang orang yang diomongi kayak gitu itu kondisinya seperti analisanya orang itu. Tapi apakah itu berlaku untuk semua orang? Ya enggak seperti itu juga. Imam Nawawi penyusun kitab Riyadhus Shalihin itu seumur hidupnya puasa. Umur hidupnya puasa. Bahkan sahur dan buka puasanya jadi satu. Nah, tapi enggak apa-apa, beliau enggak terganggu dengan puasa. Puasa itu baik dan sunnah kok gitu ya. Tapi kalau itu mengganggu, menyebabkan konsentrasi kurang, belajar males, di kelas ngantuk, gitu ya, diskusi hanya penonton saja, gitu. Kalau diajak bahas presentasi malah nguap terus gitu, itu ganggu, itu berarti bisa aja kalau gitu puasanya. Nah, atau kalaupun puasa jangan yang ekstrim, gitu ya. Ekstrim dalam artian yang berat untuk diri seseorang. Ya itu jawaban saya. Mungkin kalau ada yang menambahkan silakan. Ustadz Imron. Oke, Pak. Sudah setengah 9. Wah, ini saking nikmatnya ilmu. Memang kalau ilmu nikmat itu susah. Butuh turun zaman ini, Pak. Kalau pembawa acaranya semangat itu ya jadi semangat semua. Aduh, gimana? Meskipun kita ngantuk-ngantuk malam banyak begadang. Apalagi ada Ustadz Hasan yang wajah beliau itu memang Hasanun gitu. Min wajah beliau itu. Pak Yai, mungkin kita cukupkan untuk hari ini. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa absen. Dan kemudian mudah-mudahan di hari Senin nanti sampai Kamis ada sekali lagi pertemuan dengan tutor kita masing-masing. Jadi jangan dilewatkan. Tetap semangat. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita di dunia dan akhirat. Amin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf semuanya.